Isu mengenai keaslian ijazah Jokowi telah menjadi topik perdebatan di ruang publik selama beberapa tahun, terutama di media sosial dan melalui gugatan hukum tertentu. Ini perlu ditanggapi dengan bijak, mengedepankan fakta dan menghindari spekulasi yang dapat memicu polarisasi. Kita perlu menanggapi dengan seimbang dan objektif. Yang pertama, fakta yang terverifikasi. Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai institusi yang menerbitkan ijazah Jokowi telah berulang kali mengkonfirmasikan bahwa Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan angkatan 1980, lulus pada 1985. Dokumen akademiknya termasuk ijazah dan transkrip telah diverifikasi oleh UGM dan otoritas terkait seperti KPU selama proses pencalonan Jokowi sebagai wali kota, gubernur, dan presiden. Tuduhan teknis seperti perbedaan format ijazah atau font skripsi telah diklarifikasi sebagai hal yang wajar mengingat proses administrasi pada era 1980-an misalnya, tanggal ijazah yang lebih awal dari persetujuan skripsi adalah praktik umum dalam sistem administrasi universitas saat itu. 2. Kontekstualisasi tuduhan. Tuduhan mengenai ijazah palsu sebagian besar muncul dari individu atau kelompok tertentu dan menyebar melalui media sosial. Namun, gugatan hukum terkait isu ini seperti yang diajukan oleh Bambang Trimulyono telah ditolak pengadilan karena kurangnya bukti yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa tuduhan tersebut belum memiliki dasar hukum yang solid. Dalam konteks politik Indonesia yang terpolarisasi, isu ini sering dimanfaatkan untuk meragukan legitimasi Jokowi. Penting untuk memisahkan kritik politik yang sah dari tuduhan yang tidak berdasar agar diskusi publik tetap konstruktif. Ketiga, transparansi dan tanggung jawab publik. Sebagai masyarakat mengharapkan Jokowi menunjukkan ijazah aslinya secara publik untuk menghentikan spekulasi. Meskipun tim hukum Jokowi berpendapat bahwa kewajiban pembuktian ada pada pihak penuduh, langkah transparansi sederhana bisa membantu meredakan ketegangan. Namun, ini adalah keputusan pribadi yang perlu kita hormati, terutama karena otoritas resmi telah mengkonfirmasi keabsahan dokumennya. Di sisi lain, masyarakat juga perlu kritis terhadap informasi yang beredar di media sosial. Penyebaran narasi tanpa bukti kuat dapat merusak kepercayaan publik dan memicu konflik yang tidak perlu. Yang keempat, sikap bijak ke depan. Sebagai masyarakat, kita perlu mengedepankan dialog berbasis fakta dan menghormati proses hukum. Jika ada keraguan, jalur resmi seperti pengadilan atau permintaan informasi publik adalah cara yang lebih produktif daripada spekulasi di media sosial. Jokowi sebagai figur publik telah menunjukkan rekam jejak kepemimpinan selama 2 periode kepresidenan. Diskusi tentang kinerjanya sebaiknya fokus pada kebijakan dan dampaknya, bukan pada isu yang telah diklarifikasi berulang kali oleh institusi kredibel. Pihak yang terus menyebarkan tuduhan tanpa bukti juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi. Isu ijazah Jokowi adalah contoh bagaimana polarisasi dan rendahnya kepercayaan publik dapat memperpanjang polemik yang sebenarnya sudah terjawab oleh fakta. UGM dan otoritas terkait telah mengkonfirmasi keaslian ijazah, dan tuduhan sebaliknya belum didukung bukti yang kuat. Sebagai masyarakat, kita perlu bijak dalam menyikapi informasi, menghindari penyebaran hoaks, dan fokus pada diskusi yang membangun demi kemajuan bersama. Jika ada langkah hukum yang diambil Jokowi terhadap tuduhan ini, biarkan proses itu berjalan secara adil dan transparan. Jangan sampai kita malah ikut arus dua partai yang saling jatuh menjatuhkan. Pihak satu menjatuhkan pihak yang lain.